Oke guys, lanjutkan materi struktur kita ya. Jadi hari ini kita ada di chapter ke-11 dan kita nanti akan kenalan dengan listening, lebih tepatnya yang listening bagian pertama ya. Jadi di listening nanti teman-teman akan diberikan 50 pertanyaan yang terbagi ke dalam 3 parts. Oke, yaitu part A atau part pertama namanya short conversations atau dialog pendek yang hari ini kita akan pelajari. Kemudian ada long conversations part B dan part C ada long talks. Nah, teman-teman nanti hanya punya waktu 12 detik saja untuk mengerjakan setiap soalnya. Maksudnya untuk menemukan jawabannya di setiap soalnya gitu ya. Nah, untuk hari ini kita akan fokus dulu dengan listening yang bagian pertama, yaitu nomor 1 sampai nomor 30 dari 50 soal, teman-teman. Jadi bisa dibilang listening yang bagian pertama ini paling banyak gitu ya. Nah, untuk di listening bagian pertama atau nomor 1 sampai nomor 30 nanti ketika tes, teman-teman akan mendengarkan di setiap nomornya percakapan antara dua orang, yaitu si A dan si B, cewek cowok ya, teman-teman. Nanti si A ngomong apa, kemudian diikuti oleh si B gitu ya, kemudian diikuti oleh pertanyaan. Nah, untuk tahun 2024 ini, TOEFL itu lebih mudah karena listeningnya itu soalnya ditulis, teman-teman. Kalau dulu cuman ABC-nya saja, jadi kayak pilihan ABCD-nya saja. Tapi kalau sekarang itu sudah ada soalnya yang tertulis. Jadi teman-teman nanti bisa memprediksi jawabannya apa dari mendengarkan audionya. Dan itu memang cepat sekali ya, teman-teman, karena waktunya cuma 12 detik per soal seperti itu. Jadi memang untuk listening ini sangat dibutuhkan konsentrasi dan juga rekognisi. Nah, yang mana keduanya konsentrasi dan rekognisi itu bisa teman-teman latih atau teman-teman kuasai dengan cara sering-sering mengerjakan latihan seperti itu. Makanya saya akan fokus lebih ke latihan saja seperti itu ya. Nah, nanti di setiap percakapan, nanti si A atau pembicara pertama, teman-teman itu akan memulai suatu pembicaraan yang mana dia membawa maksud. Jadi percakapan tersebut maksudnya akan kemana, gitu ya. Kemudian si B nanti akan menjawab ya berdasarkan yang ditanyakan sama si A dan pasti nyambung, teman-teman. Walaupun kadang menjawabnya itu menggunakan idiom. Idiom itu adalah ungkapan-ungkapan yang kita tidak bisa artikan secara langsung, nggak bisa kita terima eh, secara kata per kata gitu ya. Jadi harus dihubungkan atau disambungkan dengan apa yang dimaksud oleh si A. Contohnya gini, teman-teman. Misalkan teman saya, ini dalam bahasa Indonesia aja ya. Misalkan teman saya ngajak saya makan, bro ayo makan. Kemudian saya jawab, aduh perutku mau meledak. Nah itu bukan berarti perutnya benar-benar mau meledak, teman-teman. Tapi itu hanyalah kiasan atau yang saya sebut tadi dengan idiom tadi ya, untuk menyatakan bahwa saya sudah kenyang. Artinya saya menolak ajakan dari si A atau si pengajak seperti itu. Nah, jadi perut saya mau meledak tadi itu harus disambungkan atau harus diartikan sesuai konteks. Nggak bisa langsung kita anggap, oh itu ada bomnya atau misalkan beneran mau meledak. Bukan, ya itu hanya kiasan seperti itu. Jadi selain teman-teman harus fokus mendengarkan sama si B, teman-teman juga harus mendengarkan si A juga karena biasanya si B menjawabnya pakai idiom. Nah, idiom itu hanya bisa dipahami dengan mencocokkan dengan apa yang ditanyakan sama si A, gitu ya, atau yang disampaikan sama si A, seperti itu. Nah, kemudian teman-teman juga harus berhati-hati dengan distraktor atau pengecoh. Nah, pengecoh di sini adalah di pilihan ABCD. Nah, biasanya salah satu di pilihan ABCD itu nanti itu mengandung satu kata atau dua kata yang diucapkan sama si B, teman-teman. Oke. Nah, tapi biasanya pilihan ganda yang mengandung satu kata atau dua kata yang kita dengarkan diucap sama si B itu malah biasanya salah. Nah, jawabannya itu biasanya yang kita tidak dengar diucapkan sama si B, tapi artinya sama. Ya, jadi menggunakan paraphrase atau sinonim. Paraphrase itu adalah menceritakan kembali. Jadi pilihan A, B, C, D yang benar itu nanti akan menceritakan kembali yang disampaikan sama si B menggunakan kata-kata yang berbeda dari yang eh, beneran diucapkan sama si B, tapi artinya sama. Gitu, teman-teman. Itu ya. Nah, sebelum kita ke praktek atau kita ke latihan, mungkin ada yang pengen teman-teman tanyakan dulu. Silakan kalau ada pertanyaan, teman-teman.
Nggak ada ya. Nah, atau sekarang kita coba ke latihan soal dulu. Teman-teman nanti kirim jawabannya ke chat sedapatnya teman-teman ya, karena nanti akan kita bahas setiap nomornya. Silahkan teman-teman jangan takut salah, dicoba dulu. Silahkan. Number 1. Would you like to go to the movies with Lois and me on Friday? I wish I could, but I'm having dinner at my brother's. What will the woman do on Friday? Oke, waktunya sudah habis. Dan saya lihat ada jawaban Charlie. Semuanya menjawab Charlie ya. Oke, nice teman-teman. Ya, betul. Jawabannya Charlie. Mari kita dengarkan kembali dengan skripnya supaya mudah untuk dibahas teman-teman. Number 1. Would you like to go to the movies with Lois and me on Friday? I wish I could, but I'm having dinner at my brother's. What will the woman do on Friday? Oke, nah jadi si cowok dia ngasih undangan atau ngajak gitu ya teman-teman. Would you like to go to the movies with Lois and me on Friday? Maukah kamu ikut ke bioskop bersama Lois dan saya hari Jumat nanti? Nah, kemudian si cewek bilang, I wish I could. Nah, penggunaan kata wish sebagai kata kerja ya teman-teman. I wish itu sesuatu yang artinya saya harap, tapi sesuatu yang berkebalikan. Jadi kalau ada kata I wish itu berarti tidak sesuai dengan yang diharapkan. Contohnya di sini, I wish I could. Saya harap saya bisa. Nah, berarti si cewek ini tidak bisa, teman-teman. Alasannya kenapa? Dia bilang, but I'm having dinner at my brother's. Nah, saya akan ada acara makan malam di rumah atau di tempat saudara laki-lakiku. Nah, what will the woman do on Friday? Apa yang akan dilakukan sama si cewek di hari Jumat nanti? Nah, dia sudah ada janji untuk makan malam di tempat saudara laki-lakinya. Ya, betul, teman-teman. So, the answer is Charlie, ya. Jadi, makan di tempat saudara laki-lakinya. Seperti itu. Oke, lanjut lagi ke nomor 2. Silahkan, teman-teman. Number 2. Need a hand with those boxes? That's okay, I can manage. They're empty. What does the woman mean? Oke, waktunya habis. Dan ada jawaban Bravo dan juga Charlie. Mari kita cek bersama, teman-teman. Kita dengarkan kembali dengan skripnya ya. Kemudian kita bahas bareng. Number 2. Need a hand with those boxes? That's okay, I can manage. They're empty. What does the woman mean? Oke, do you need a hand? Itu artinya do you need some help gitu ya? Atau do you need some assistance? Jadi apakah kamu butuh bantuan dengan kotak-kotak itu? Kemudian si cewek bilang, that's okay, I can manage. Nggak apa-apa, aku bisa sendiri. They're empty, kotak-kotaknya kosong. Nah, berarti si cewek ini tidak membutuhkan bantuan dari si cowok ya. Nah, what does the woman mean? Apa yang dimaksud sama si cewek? Berarti jawaban yang paling tepat adalah yang Charlie ya, teman-teman. The woman does not need any help. Jadi si cewek tidak memerlukan bantuan apapun. Seperti itu. Itu ya. Lanjut lagi ke nomor berikutnya. Silahkan teman-teman. Number 3. Do you want the windows open or closed? I almost always prefer fresh air, if possible. What does the man imply? Oke, waktunya habis dan ada jawaban alfa. Alfa, saya lihat teman-teman semuanya menjawab alfa. Kita cek bersama, teman-teman. Kita dengarkan kembali dulu ya. Number 3. Do you want the windows open or closed? I almost always prefer fresh air, if possible. What does the man imply? Oke, jadi si cewek nawarin, do you want the windows open or closed gitu ya? Apakah kamu ingin jendelanya dibuka atau tertutup saja? Kemudian si cowok menjawab, I almost always prefer fresh air if possible. Nah, saya itu hampir selalu lebih suka udara segar jika boleh. Nah, berarti maksudnya si cowok itu karena udara segar berarti minta jendelanya dibuka saja gitu ya, supaya udara segar dari luar itu masuk. Maksudnya seperti itu, teman-teman. Nah, what does the man imply? Apa yang dimaksud sama si cowok? Berarti jawabannya adalah yang alfa ya, teman-teman.
He'd like to have the windows open. Jadi si cowok itu lebih memilih atau lebih menyukai kalau pintunya dibuka saja. Maksud saya jendelanya ya. Maksudnya jendelanya dibuka saja. Oke, good job. Next, teman-teman, number 4. Silakan. Number 4. Hello, this is Mark Smith. I'm calling to see if my blood test results are in. Dr. Miller just sent them to the lab last night, so the earliest they could be back is tomorrow. What does the woman mean? Oke, thumbs up guys. Baik, ada jawaban alpha dan saya lihat semuanya menjawab alpha. Kita cek bersama ya. Number 4. Hello, this is Mark Smith. I'm calling to see if my blood test results are in. Dr. Miller just sent them to the lab last night, so the earliest they could be back is tomorrow. What does the woman mean? Oke, jadi si cowok bilang, "Halo, ini Mark Smith. Saya menelpon untuk mencari tahu apakah hasil tes darah saya sudah ada." Nah, kemudian si cewek menjawab, Dr. Miller itu baru mengirimkan hasil tesnya ke lab tadi malam. Jadi paling paling awal gitu ya, mereka bisa dikembalikan atau mereka bisa balik itu adalah besok. Nah, berarti maksudnya si cewek itu hasilnya belum ada, ya masih ada di lab teman-teman. Jadi paling cepat itu di apa namanya besok gitu ya. Nah, jadi jawaban yang paling tepat adalah yang alpha, betul teman-teman. The results might be ready tomorrow. Jadi hasil hasil blood testnya tadi itu mungkin akan siap besok seperti itu. Oke, nice. Lanjut ke number 5. Silakan teman-teman. Number 5. I need to talk to someone who knows a lot about Portland. Someone said you lived there. Oh, but I was really young at the time. What does the woman imply? Oke, thumbs up guys. Baik, ada jawaban alpha dan saya lihat semua menjawab alpha ya. Kita cek bareng. Number 5. I need to talk to someone who knows a lot about Portland. Someone said you lived there. Oh, but I was really young at the time. What does the woman imply? Oke, jadi si cowok bilang, I need to talk to someone who knows a lot about Portland. Someone said you live there. Jadi saya perlu ngomong sama seseorang yang tahu banyak tentang Portland. Seseorang bilang, kamu dulu tinggal di sana ya? Kemudian si cewek menjawab, oh, but I was really young at the time. Tapi aku dulu sangat kecil. Maksudnya masih anak-anak gitu ya pada waktu itu. Nah, what does the woman imply? Apa yang dimaksud sama si cewek? Jadi kemungkinan si cewek udah lupa gitu ya, teman-teman. Nah, jadi jawaban yang paling tepat adalah yang alpha. That's right. She doesn't remember much about Portland. Jadi si cewek itu tidak ingat banyak tentang Portland karena dia dulu tinggal di sana waktu masih sangat kecil, gitu ya. Oke, nice. Teman-teman lanjut ke number 6. Silahkan. Number 6. Do you have to play that music so loud? I've got a test tomorrow. Sorry, I didn't realize you were studying. What will the woman probably do? Oke, thumbs up guys. Dan saya lihat ada jawaban alpha, 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 dan saya lihat semua menjawab alpha. Oke, dan kita cek bareng ya. Kita dengarkan kembali, silahkan. Number 6. Do you have to play that music so loud? I've got a test tomorrow. Sorry, I didn't realize you were studying. What will the woman probably do? Oke, jadi si cowok bilang, do you have to play the music so loud? I've got a test tomorrow. Jadi, apakah kamu harus memainkan musik itu sekencang itu? Aku ada tes besok. Nah, kemudian si cewek bilang, sorry, I didn't realize you were studying. Maaf, aku tadi nggak tahu kalau kamu lagi belajar. Nah, what will the woman probably do? Apa yang si cewek akan kemungkinan lakukan? Nah, karena si cewek tadi memainkan musik terlalu kencang, terus dia nggak tahu ternyata si cowok lagi belajar, tentunya yang akan dilakukan oleh si cewek pasti dipelankan musiknya gitu ya. Nah, jadi jawaban yang paling tepat adalah yang alpha. Betul, teman-teman. Turn down the volume. Jadi memelankan atau mengecilkan volumenya seperti itu.
Okay, next, number 7. Silakan teman-teman. Number 7. Pam, I don't understand the problem. You've known for months this report was due today. I know, but I'm afraid I need another few days. The data was harder to interpret than I thought it would be. What does the woman mean? Oke, thumbs up guys. Dan ada jawaban Charlie. Charlie, saya lihat semua menjawab Charlie. Baik, kita cek bersama. Kita dengarkan dulu ya dengan skripnya. Silahkan teman-teman. Number 7. Pam, I don't understand the problem. You've known for months this report was due today. I know, but I'm afraid I need another few days. The data was harder to interpret than I thought it would be. What does the woman mean? Nah, jadi si cowok bilang, Pam, aku nggak tahu masalahnya, atau aku nggak tahu ada masalah apa gitu ya. Kamu tahu kan, kamu tahu sendiri kan, laporan ini itu kan harus dikumpulkan atau paling lambat dikumpulkan hari ini. Kemudian si Pam menjawab, saya tahu, tapi saya khawatir saya perlu beberapa hari lagi. Datanya ternyata lebih sulit untuk diinterpretasikan daripada yang saya pikirkan sebelumnya, gitu ya. Nah, what does the woman mean? Apa yang dimaksud sama si cewek? Artinya si cewek perlu waktu lagi untuk menyelesaikan reportnya gitu ya. Jadi hari ini belum siap gitu teman-teman. Nah, berarti jawaban yang paling tepat adalah, nah jawabannya Charlie ya. She needs more time to finish the report. Jadi si cewek perlu lebih banyak waktu untuk menyelesaikan reportnya. Oke, good job. Next, number 8 guys, silahkan. Number 8. So, how are you getting along with Debbie's cat? Well, she never comes when I call her. She spills her food, and she sheds all over the place. I can't wait till Debbie gets back. What does the man imply? Oke, waktunya habis. Hati-hati teman-teman, di sini agak ada jebakan ya. Ada jawaban alfa, dan saya lihat semuanya menjawab alfa. Ada juga Bravo. Mari kita cek bersama, teman-teman. Kita dengarkan kembali ya, silahkan. Number 8. So, how are you getting along with Debbie's cat? Well, she never comes when I call her. She spills her food, and she sheds all over the place. I can't wait till Debbie gets back. What does the man imply? Oke, jadi si cewek bilang atau bertanya, so how are you getting along with Debbie's cat? Jadi bagaimana sejauh ini kamu dengan kucingnya si Debbie? Maksudnya gitu ya. Berarti si cowok ini dipasrai kucing sama si Debbie, teman-teman. Si cewek ini yang si A tadi itu bertanya, gimana kamu dengan kucingnya si Debbie sekarang? Nah, kemudian si cowok menjawab, jadi dia, nah she di sini ini kembalinya ke kucingnya si Debbie. Berarti kucingnya si Debbie ini cewek ya, teman-teman. Jadi she never comes when I call her. Jadi kucingnya Debbie itu nggak pernah datang kalau dipanggil. Nah, dia itu menumpahkan makanannya. Dan dia itu sheds di sini mungkin artinya merontokkan bulu ya, teman-teman. Karena sebenarnya ada arti lain, cuman kayaknya bukan yang itu gitu ya. Jadi dia itu merontokkan bulu di semua tempat. Nah, saya nggak sabar sampai Debbie pulang. Nah, berarti si cowok ini tidak baik-baik saja dengan kucingnya si Debbie, teman-teman. Gitu ya. Nah, jadi jawaban yang paling tepat adalah yang alpha, the cat is a lot of trouble. Gitu ya. Jadi kucingnya si Debbie itu sangat bermasalah seperti itu, teman-teman. Oke, lanjut ke number 9. Silahkan. Number 9. This crazy bus schedule has got me completely frustrated. I can't for the life of me figure out when my bus to Cleveland leaves. Why don't you just go up to the ticket window and ask? What does the woman suggest the man do? Oke, 12 detik sudah habis, teman-teman. Dan saya lihat ada jawaban Charlie. Semuanya menjawab Charlie. Kita cek ya. Number 9. This crazy bus schedule has got me completely frustrated. I can't for the life of me figure out when my bus to Cleveland leaves. Why don't you just go up to the ticket window and ask? What does the woman suggest the man do? Oke, jadi si cowok bilang, jadwal bis ini itu benar-benar membuatku frustasi gitu ya. Nah, aku nggak tahu kapan bisku ke Cleveland ini berangkat.
Sorry. Nah, kemudian si cewek bilang, why don't you just go up to the ticket window and ask? Jadi, kenapa nggak kamu coba ke loket tiket gitu ya dan bertanya. Nah, apa yang dimaksud sama si cewek? Sorry, apa yang disarankan si cewek kepada si cowok gitu ya? Nah, berarti untuk menanyakan jadwal keberangkatan bisnya. Oke, jadi jawaban yang paling tepat adalah yang Charlie, teman-teman. Ask for information about the departure time. Jadi meminta informasi mengenai waktu keberangkatan, gitu ya. Oke, lanjut lagi. Nice, teman-teman. Ke nomor 10. Silahkan dicoba lagi. Number 10. I bought this fish to cook for my dinner tonight, but it doesn't look all that fresh to me now. Would you say it's still all right to eat? Let's take a look. Oh, if I were you, I wouldn't even think of it. What does the woman mean? Oke, waktunya habis dan ada jawaban alfa, dan saya lihat semuanya menjawab alfa. Are you sure, guys? Atau kita coba dengarkan dulu ya, kembali dengan skripnya. Silahkan. Number 10. I bought this fish to cook for my dinner tonight, but it doesn't look all that fresh to me now. Would you say it's still all right to eat? Let's take a look. Oh, if I were you, I wouldn't even think of it. What does the woman mean? Nah, jadi si cowok, dia itu minta saran ke si cewek ya. Dia bilang, I bought this fish to cook for my dinner tonight. Jadi saya tadi membeli ikan ini untuk dimasak untuk menu makan malamku malam ini. Nah, tapi ikan ini tidak terlihat fresh lagi buatku sekarang. Nah, will you say it's still alright to eat? Akankah kamu berkata masih baik-baik saja untuk dimakan ikannya gitu ya? Nah, kemudian let's take a look kata si cewek. Coba kita lihat. Oh, if I were you, oh seandainya saya adalah kamu, I wouldn't even think of it. Aku bahkan tidak akan terpikir untuk memakannya. Berarti ikan itu sudah tidak layak untuk dimakan, teman-teman. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang bravo. Ya, the man shouldn't eat the fish. Jadi ikannya udah nggak layak untuk dimakan seperti itu. Gitu ya. Oke, lanjut lagi ke number 11, guys. Silahkan. Number 11. Would you like to go with me to the airport to pick up Frank? I'd like to, but I have class till 2. And I know Frank's decided to take the early flight. What does the woman imply? Oke, waktunya habis dan ada jawaban alfa, dan saya lihat semua menjawab alfa. Mari kita cek bersama. Number 11. Would you like to go with me to the airport to pick up Frank? I'd like to, but I have class till 2. And I know Frank's decided to take the early flight. What does the woman imply? Oke, jadi si cowok ya, dia bilang, would you like to go with me to the airport to pick up Frank? Maukah kamu pergi bersamaku ke bandara untuk menjemput Frank? Jadi si cowok ini cari teman gitu ya, teman-teman. Nah, si cewek ditawari, terus si cewek bilang, I'd like to, saya mau-mau saja, but I have class until 2. Nah, tapi ada but-nya, teman-teman. Tapi saya ada kelas sampai jam 2. And I know Frank decided to take the early flight. Dan saya tahu kalau Frank itu memutuskan untuk mengambil penerbangan awal. Nah, what does the woman imply? Apa yang dimaksud sama si cewek? Artinya si cewek nggak bisa ikut, teman-teman. Gitu ya. Alias dia itu menolak ajakan tapi dengan sopan gitu ya. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang alpha, she won't be able to go with the man. Jadi si cewek tidak bisa pergi bersama si cowok seperti itu. Oke, nice, lanjut ke number 12, silahkan. Number 12. Did you catch our very own Professor Stiller on TV last night? I almost missed it, but my mother just happened to be watching at home and gave me a call. What does the man mean? Oke guys, nah di sini silakan jawabannya dikirim di chat dulu ya.
Ada jawaban bravo. Nah, di sini memang ada sedikit confusion, tapi nggak apa-apa, nanti kita bahas bareng. Kita dengarkan dulu antara alpha atau bravo jawaban teman-teman. Kita dengarkan kembali ya. Number 12. Did you catch our very own Professor Stiller on TV last night? I almost missed it, but my mother just happened to be watching at home and gave me a call. What does the man mean? Oke, jadi si cewek dia bertanya, did you catch our very own Professor Stiller on TV last night? Apakah kamu sempat melihat gitu ya, Professor Stiller di TV tadi malam? Kemudian si cowok bilang, I almost missed it. Aku hampir melewatkannya. But my mother just happened to be watching at home and gave me a call. Nah, tapi ibuku, gimana ya bahasa saya itu kayak sempat gitu ya teman-teman. Jadi ibuku sempat atau kedapatan gitu ya, atau kebetulan itu menonton di rumah dan menelponku. Nah, apa yang dimaksud si cowok? Nah, jadi jawaban yang paling tepat itu adalah yang bravo, gitu ya. His mother told him his professor was on television. Jadi ibunya si cowok itu memberitahu si cowok bahwa profesornya itu ada di TV, lagi muncul di TV, gitu ya. Jadi jawaban yang tepat adalah yang bravo, teman-teman. Bukan yang alpha. Kalau yang alpha, si cowok si cowok itu menonton TV program televisi tersebut itu dengan ibunya. Bukannya kalau nonton dengan ibunya ya nggak perlu dikasih tahu, apalagi dari rumah, teman-teman. Ini beda tempat karena si cowok ini dapat telepon dari rumah. Artinya si cowok mungkin ya ini di dorm atau di apartemen. Jadi di kos-kosan atau di apartemen seperti itu. Oke, jadi jawabannya adalah yang bravo seperti itu. Oke, lanjut lagi ke nomor berikutnya. Silahkan teman-teman. Number 13. These summer days are getting to be more than I can take. It was even too hot to go to the pool yesterday. Hold on. According to the weather report, we should have some relief by the end of the week. What does the man mean? Oke, thumbs up. Dan ada jawaban bravo dan saya lihat semua menjawab bravo. Mari kita cek bersama, teman-teman. Number 13. These summer days are getting to be more than I can take. It was even too hot to go to the pool yesterday. Hold on. According to the weather report, we should have some relief by the end of the week. What does the man mean? Oke, jadi si cewek dia bilang, these summer days are getting to be more than I can take. It was even too hot to go to the pool yesterday. Jadi hari-hari musim panas ini benar-benar membuatku lebih benar-benar membuatku frustasi gitu ya, membuatku capek gitu teman-teman. Nah bahkan ini sudah terlalu panas untuk ke kolam kemarin. Nah terus si cowok bilang, hold on, bersabar dulu. According to the weather report, berdasarkan laporan cuaca, we should have some relief by the end of the week. Nah sebelum akhir pekan ini harusnya kita akan mendapatkan sesuatu yang melegakan. Maksudnya penurunan suhu tadi teman-teman. Biar nggak lebih panas, maksudnya agak nggak panas gitu ya. Nah jadi jawabannya adalah yang bravo gitu ya. Jadi the weather will cool down soon. Jadi cuacanya akan segera mendingin. Nice, teman-teman. Lanjut ke number 14, silahkan. Number 14. My roommate and I have decided to do our own cooking next semester. Then I hope you'll have a lighter schedule than this term. What problem does the woman think the man may have? Oke, silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat sedapatnya dulu ya. Dan ada jawaban alpha. Saya lihat semua menjawab alpha. Kita cek bareng ya. Number 14. My roommate and I have decided to do our own cooking next semester. Then I hope you'll have a lighter schedule than this term. What problem does the woman think the man may have? Oke, jadi si cowok dia bilang, my roommate and I have decided to do our own cooking next semester. Jadi teman kamarku dan saya itu telah memutuskan gitu ya, akan memasak-masak sendiri atau akan bikin makanan sendiri gitu ya semester depan. Jadi nggak beli gitu teman-teman. Nah kemudian si cewek bilang, then I hope you'll have a lighter schedule than this term. Kalau gitu saya harap kamu akan memiliki
jadwal yang lebih ringan atau lebih layer itu lebih longgar gitu ya daripada semester ini. Nah, kemudian pertanyaannya adalah what problem does the woman think the man may have? Masalah apa yang si cewek perkirakan si cowok mungkin akan miliki. Nah, jadi si cewek tadi berharap bahwa mereka memiliki jadwal yang lebih longgar. Berarti si cewek ini tahu kalau semester depan itu bakal padat gitu ya, teman-teman. Nah, jadi jawabannya yang paling tepat adalah yang alpha. He may not have enough time to cook. Jadi si cowok itu mungkin tidak memiliki cukup waktu untuk memasak sendiri. Jadi memang harus beli karena masalah waktu gitu ya. Oke, lanjut ke number 15. Silahkan teman-teman. Number 15. Come on, we're almost there. I'll race you to the top of the hill. I'm so out of shape I might have to crawl the rest of the way. What can be inferred about the man? Oke, waktunya habis. Dan ada jawaban alfa. Saya lihat semuanya menjawab alfa. Kita cek bersama. Number 15. Come on, we're almost there. I'll race you to the top of the hill. I'm so out of shape I might have to crawl the rest of the way. What can be inferred about the man? Oke, jadi si cewek dia kayak bilang, come on, we are almost there. I'll race you to the top of the hill. Jadi si cewek bilang, ayolah, kita mau nyampe nih. Nah, saya akan menyalipmu atau saya akan mendahuluimu gitu ya, menuju puncak bukit itu. Nah, kemudian si cowok menjawab, I'm so out of shape. I might have to crawl the rest of the way. Jadi sebenarnya ada that-nya ya di sini teman-teman. Cuman dihilangkan, that itu bisa dihilangkan kalau tempatnya di tengah-tengah kalimat ya, dan setelahnya ada subjeknya seperti ini. Nah, jadi kalau diartikan saya benar-benar out of shape itu kayak babak belur, udah nggak berbentuk lagi. Maksudnya dia udah capek teman-teman ya, sehingga saya atau si cowok itu mungkin harus merangkak untuk sisa perjalanan. Jadi saking capeknya udah nggak kuat, nggak tahu ini lari atau bersepeda ya teman-teman. Jadi intinya si cowok ini kecapean. Nah, what can be inferred about the man? Apa yang bisa ditarik kesimpulan dari si cowok? Jadi si cowok itu capek. Jawabannya yang alpha. He's tired gitu ya. Oke, nice. Lanjut ke number 16. Silahkan teman-teman. Number 16. Yes, hello. This is Robert White calling. Could Dr. Jones see me on Tuesday morning instead of Thursday afternoon? Tuesday morning? Let's see. Is that the only other time you could come? What does the woman imply? Oke, waktunya habis. Dan silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat. Kemudian nanti kita bahas bareng ya teman-teman. Baik, ada jawaban bravo. Saya lihat semua menjawab bravo ya. Mari kita cek bersama. Number 16. Yes, hello. This is Robert White calling. Could Dr. Jones see me on Tuesday morning instead of Thursday afternoon? Tuesday morning? Let's see. Is that the only other time you could come? What does the woman imply? Oke, jadi si cowok dia bilang, ya halo ini Robert White yang memanggil. Nah, bisakah Dr. Jones itu bertemu dengan saya di hari Selasa pagi sebagai ganti hari Kamis siang? Kemudian si cewek itu menjawab, Tuesday morning, Selasa pagi. Coba saya cek dulu gitu ya. Is that the only other time you could come? Nah, si cewek bilang, apakah itu satu-satunya waktu yang lain di mana kamu bisa datang? Nah, berarti maksudnya si cewek ini coba nyari waktu yang lain lagi. Jangan Tuesday morning. Tuesday morning dokter nggak bisa ditemui gitu ya. Nah, jadi jawaban yang paling tepat adalah yang bravo ya, teman-teman. The doctor is busy on Tuesday morning. Jadi dokternya itu sibuk di hari Selasa pagi. Makanya nggak bisa di hari itu juga gitu ya. Oke, lanjut lagi ke next number. Silahkan teman-teman. Number 17. I really need to make some extra money. I've practically spent my entire budget for the semester. You should check out the new cafeteria. I think there are a few openings left in the evening. What does the woman suggest the man do? Oke, thumbs up.
Dan ada jawaban delta. Mari kita cek bersama, teman-teman. Kita dengarkan dulu, silakan. Number 17. I really need to make some extra money. I've practically spent my entire budget for the semester. You should check out the new cafeteria. I think there are a few openings left in the evening. What does the woman suggest the man do? Oke, jadi si cowok dia bilang, I really need to make some extra money. I practically spend my entire budget for this semester. Jadi aku benar-benar aku benar-benar harus mencari sumber tambahan uang baru gitu atau pekerjaan baru tambahan gitu teman-teman. Nah, aku benar-benar menghabiskan seluruh anggaranku untuk semester ini. Nah, kemudian si cewek bilang, you should check out the new cafeteria. Kamu sebaiknya coba cek kafetaria yang baru itu loh. Nah, I think there are a few openings left in the evening. Jadi saya rasa ada beberapa lowongan yang tersisa di shift malam. Nah, what does the woman suggest the man do? Apa yang disarankan si cewek untuk dilakukan sama si cowok? Jadi jawabannya yang delta ya. Disuruh mencari tahu atau melamar pekerjaan di kafetaria yang baru itu, seperti itu. Jadi jawabannya yang delta. Nice, teman-teman. Lanjut ke nomor berikutnya, silakan. Number 18. These long drives always wear me out. Instead of just stopping at a fast food place, why don't we take some time out for a nice lunch? That's a great idea. It'll make the trip a bit longer, but at least we'll be refreshed when we get there. What will the speakers probably do? Oke, thumbs up guys. Dan ada jawaban delta, mari kita cek bersama ya. Number 18. These long drives always wear me out. Instead of just stopping at a fast food place, why don't we take some time out for a nice lunch? That's a great idea. It'll make the trip a bit longer, but at least we'll be refreshed when we get there. What will the speakers probably do? Oke, jadi si cowok dia bilang, this long drives always wear me out. Jadi perjalanan mobil panjang ini itu selalu membuatku lelah. Nah, instead of just stopping at a fast food place, jadi daripada hanya berhenti di tempat makanan cepat saji, kenapa nggak kita sempatkan untuk menyewa ruangan untuk bersantai gitu ya, teman-teman. Nah, kemudian si cewek bilang, that's a great idea. Itu ide bagus. It will make a trip a bit longer. Jadi itu akan membuat perjalanannya memang sedikit lebih lama. Nah, tapi setidaknya kita akan segar ketika kita sampai sana nanti. Nah, what will the speakers probably do? Apa yang si para pembicara dua-duanya tadi ya, cewek dan cowok tadi akan lakukan, otomatis mereka akan berhenti menyetir, maksudnya mereka akan berhenti di perjalanan, maksudnya menghentikan perjalanan mereka untuk istirahat gitu ya. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang delta ya, teman-teman. Stop driving for the rest of the day. Jadi berhenti menyetir untuk sisa hari itu. Seperti itu. Karena mereka mau bersantai dulu seperti itu. Oke, lanjut next silahkan teman-teman. Number 19. This notice says that all the introductory psychology classes are closed. That can't be true. There's supposed to be 13 sections of it this semester. What does the woman mean? Oke, thumbs up guys. Dan ada jawaban delta. Mari kita cek bersama. Number 19. This notice says that all the introductory psychology classes are closed. That can't be true. There's supposed to be 13 sections of it this semester. What does the woman mean? Oke, jadi si cowok dia ngasih tahu ya. Pengumuman ini berkata kalau kelas psikologi, kelas introductory psychology atau psikologi pembukaan atau pengenalan gitu ya, itu sudah tutup semuanya, udah terisi semuanya, udah penuh gitu ya. Nah, kemudian si cewek bilang, that can be true, mana mungkin, nggak mungkin gitu ya kata si cewek. Mereka kan harusnya ada 13 section semester ini. Nah, apa yang dimaksud sama si cewek, artinya si cewek ini nggak percaya kalau kelasnya udah tiba-tiba terisi penuh aja gitu ya teman-teman. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang delta ya. She's surprised that all the sections are filled. Jadi si cewek itu terkejut atau kaget gitu teman-teman.
kalau semua sections atau pilihan kelasnya itu sudah terisi, gitu ya. Oke, jadi jawabannya delta. Nice, lanjut lagi. Silahkan teman-teman. Number 20. Whoops, did any of my coffee just spill on you? Just a little, but it wasn't really hot. What does the man imply? Oke, thumbs up. Dan ada jawaban delta. Kita cek bareng ya, teman-teman. Number 20. Whoops, did any of my coffee just spill on you? Just a little, but it wasn't really hot. What does the man imply? Nah, jadi si cewek bilang, "Ups, apakah beberapa kopiku menumpahimu?" Gitu ya. Kemudian si cowok bilang, "Just a little, cuman dikit kok, but it wasn't really hot." Nggak panas juga gitu ya. Nah, kemudian what does the man imply? Apa yang dikatakan sama atau yang dimaksud sama si cowok? Artinya si cowok ini nggak keberatan atau nggak marah ditumpahin kopi dikit tadi yang nggak sengaja tumpah tadi, teman-teman. Nah, jadi jawaban yang paling tepat itu adalah yang Charlie. He is not upset about the accident. Jadi si cowok itu tidak upset di sini artinya marah atau tersinggung gitu ya tentang kecelakaan tersebut atau kejadian tersebut seperti itu. Nah, kurang lebih untuk listening part A itu nanti seperti itu ya, teman-teman. Memang tipsnya adalah sering-sering menajamkan rekognisi. Rekognisi itu teman-teman bisa mengenali yang dikatakan apa. Kalau teman-teman bisa mengenali vocab yang dikatakan apa dalam keseluruhan ya, kesatuan kalimat utuh, dan menyambungkan dengan yang diucapkan sama si B, itu nanti teman-teman tidak akan ada masalah dengan listening part A ini. Dan konsentrasi juga sangat perlu dilatih. Kalau teman-teman sudah terlalu sering latihan konsentrasi, ketika tes nanti itu udah nggak terlalu konsentrasi pun teman-teman akan bisa tetap nangkap. Jadi memang kalau belum terbiasa memang harus dilatih, tapi kalau udah terbiasa nanti teman-teman nggak terlalu konsentrasi pun tetap bisa memahami. Gitu ya. Nah, mungkin sambil saya absen, kalau teman-teman ada pertanyaan, silahkan teman-teman, saya absen, sambil saya absen ya, silahkan. Oke, sudah selesai terabsen. Dan sepertinya tidak ada pertanyaan. Baik. Atau nanti ketika teman-teman latihan menemukan kesulitan, monggo japri aja ya, teman-teman. Terima kasih atas kehadirannya. I'll see you again next time. The last I say, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and have a good day guys. See you next time.